Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Degani Hamida, NIM 230201020832 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban hasil ujian statistik saya atau UAS yang mengenai tentang standar costing. Saya dari kelas MJ 501. Dan di sini saya akan menjelaskan yang mana standar costing, yaitu biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk biaya kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Di mana harga pokok standar atau standar costing merupakan pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditemukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengelola satu satuan produk atau jasa tertentu. Pada dasarnya, di dalam harga pokok standar terdiri dari tiga aktivitas, yaitu penentuan standar, pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan yang ketiga itu ada analisis selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Lalu di sini ada manfaat harga pokok standar, yang dimana manfaat harga pokok standar ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, perencanaan dan penyusunan anggaran; dua, pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi; tiga, pengembangan produk dan lain sebagainya; empat, pengendalian biaya; lima, menilai hasil pelaksanaan; enam, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya; tujuh, menerapkan manajemen; yang delapan itu membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses. Selanjutnya itu ada menekan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi, dan yang terakhir itu ada menyajikan laporan biaya dengan cepat. Lalu ada selanjutnya itu ada kegunaan biaya standar, yang dimana kegunaan biaya standar ini terbagi menjadi 5, yaitu satu, untuk menetapkan anggaran; dua, mengendalikan biaya dengan cara motivasi karyawan dengan mengukur efisien operasi; yang ketiga itu menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya; yang keempat, membebankan biaya ke persediaan bahan baku dan barang dalam proses yang barang jadi. Yang terakhir itu ada menetapkan tawaran kontrak dalam harga jual. Selanjutnya itu ada jenis-jenis standar, itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini ada standar teoritis, standar dasar, standar pelaksanaan yang terbaik dapat dicapai atau normal standar. Yang dimana standar teoritis itu disebut juga dengan standar ideal, yang merupakan itu suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, di mana semua pelaksanaan dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja, tetapi hanya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar yang realistis. Sedangkan standar dasar disebut juga dengan standar historis, yang dimana standar historis ini adalah suatu standar yang didasarkan pada informasi pada masa lalu atau masa lampau, yang sedang memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode. Standar ini sering disebut sebagai standar jangka panjang, karena sekali ditetapkan tidak akan diubah menjadi beberapa periode. Manfaat standar ini relatif sangat terbatas untuk membuat keputusan dan menyusun anggaran. Kebaikan standar ini adalah relatif yang sangat murah. Lalu ada selanjutnya standar pelaksanaan terbaik yang dicapai, atau adalah suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini merupakan perhitungan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya, seperti waktu untuk pemeliharaan fasilitas, waktu buat istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan standar yang
dapat dicapai oleh pelaksanaan yang bekerja dengan efisien tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan di dalam praktik. Standar, standar ini sering disebut dengan standar normal, yang dimana harga pokok standar yaitu dengan harga pokok standar yang menyangkut biaya produksi standar. Yang dimana di sini ada tiga produk, yaitu biaya bahan baku standar itu ada harga harga bahan baku standar dan kuantitas bahan baku standar. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung itu dibagi menjadi dua, yang dimana itu tarif upah langsung dan jam kerja langsung. Tarif yang ketiga itu ada tarif biaya overhead pabrik standar. Selanjutnya itu model satu selisih atau the the on-way model. Rumus untuk biaya bahan baku itu adalah TS sama dengan buka kurung HST dikali KST tutup kurung dikurang HS kali KS. Selanjutnya itu ada rumus untuk biaya tenaga kerja, yaitu TS sama dengan buka kurung T TUST dikali JKST tutup kurung dikurang TUS dikali JKS, yang dimana TS itu adalah total selisih dan HST itu harga standar, KST itu kuantitas standar, KS itu harga sesungguhnya, dan KS itu kuantitas sesungguhnya. TUST itu merupakan tarif upah standar, JKST itu jam kerja standar, TUS itu tarif upah yang sesungguhnya, dan JKS itu jam kerja yang sesungguhnya, yang dimana hasil perhitungan selisih di hasil perhitungan selisih diberi tanda L untuk selisih laba atau selisih yang mengutamakan menguntungkan, dan tanda X adalah untuk selisih rugi. Selanjutnya itu ada model dua selisih, yang dimana model dua selisih ini dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dengan selisih kuantitas atau efisien. Selanjutnya itu ada rumus penghitungan selisih harga yang untuk biaya bahan baku dan untuk biaya tenaga kerja langsung. Yang untuk biaya tenaga kerja langsung itu rumusnya STU sama dengan buka kurung TUST dikurang TUS tutup kurung dikali JKS. Yang dimana SH itu selisih harga, STU itu tadi selisih tarif upah. Selanjutnya itu ada rumus perhitungan selisih kuantitas, yang dimana rumusnya itu ya ada SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali KST. Selanjutnya itu ada SEU sama dengan buka kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TUST, yang dimana SK itu selisih kuantitas dan SEU itu merupakan selisih efisiensi upah. Dalam pembelian bahan baku selisih, harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian. Sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Yaitu selanjutnya ada model tiga selisih. Yaitu model tiga selisih. The three-way model. Itu dipecah menjadi tiga macam selisih, yaitu selisih harga selisih, kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas. Selanjutnya itu ada tiga kemungkinan dari hubungan harga dan kuantitas standar, dan harga dan kuantitas sesungguhnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu harga kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua itu harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, yang dimana kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Itu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Namun, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya itu ada harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Yang dimana di harga standar dan kuantitas standar masing-masing melebihi rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya, yang merupakan SH sama dengan buka kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali
KST. Selanjutnya itu ada SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali KST. Selanjutnya itu ada SHK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali buka kurung KST dikurang KS tutup kurung. Yang dimana di rumus ini dia itu untuk biaya bahan baku. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung rumusnya merupakan yaitu STU sama dengan buka kurung TUST dikurang TUS tutup kurung dikali JKST. Dan SEU sama dengan JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TUST. Selanjutnya itu ada STEU sama dengan eh, buka kurung TUST sama dengan TUS tutup kurung dikali JKST sama dikurang JKS. Ini adalah rumus dari biaya tenaga kerja langsung. Dan selanjutnya itu ada harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga kuantitas sesungguhnya yang merupakan ada dua rumus, yaitu rumus untuk biaya bahan baku dan rumus biaya tenaga kerja, yang dimana SH sama dengan buka kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali KS. SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali HS. Selanjutnya itu ada SHK sama dengan buka kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali KST dikurang KS. Yang dimana ini untuk rumus biaya bahan baku. Dan rumus dari biaya tenaga kerja yaitu satu, itu ada tiga rumus yaitu STU sama dengan buka kurung TUST dikurang TUS tutup kurung dikali JKS. Lalu ada SEU sama dengan buka kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TUS. Selanjutnya itu ada STEU sama dengan buka kurung TUST dikurang TUS tutup kurung dikali buka kurung JKST dikurang JKS. Ini merupakan rumus dari biaya tenaga kerja. Selanjutnya itu ada harga standar lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Namun, sebaliknya dari kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas yang sesungguhnya. Pada kondisi ini, selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Yang dimana ada dua rumus. SH sama dengan buka kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali KS. SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali HST. SHK sama dengan 0. Ini merupakan rumus dari biaya bahan baku. Sedangkan STU sama dengan buka kurung TUST dikurang TUS dikali JKS. Dan ada SEU sama dengan buka kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TUST. Selanjutnya ada STEU sama dengan 0. Ini merupakan rumus dari biaya tenaga kerja. Selanjutnya itu ada harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Namun sebaliknya, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas yang sesungguhnya. Pada kondisi ini selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Yang dimana rumusnya yaitu SH sama dengan buka kurung HST dikurang HS dikali KST. SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali HS. SHK sama dengan 0. Ini merupakan rumus dari biaya bahan baku. Selanjutnya ada rumus STU sama dengan buka kurung TUST dikurang TUS tutup kurung dikali JKST. SEU sama dengan buka kurung JKST dikurang JKS tutup kurung dikali TUS. STEU sama dengan 0. Ini merupakan rumus dari biaya tenaga kerja. Di sini ada contohnya yaitu ada PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar dan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari adalah sebagai berikut.
yang dimana di sini ada biaya bahan baku, ada biaya kuantitas standar, kuantitas sesungguhnya, harga standar, dan harga yang sesungguhnya. Yang dimana di biaya ini ada dua, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Di biaya di bahan baku itu kuantitas standarnya ada 4.000 unit, dan di kuantitas sesungguhnya ada 5.000 unit. Di harga standarnya itu ada 20 dan di harga sesungguhnya itu ada 15. Sedangkan di tenaga kerja itu di bagian kuantitas standarnya itu ada 1.000 jam, di bagian kuantitas sesungguhnya itu ada 2.000 jam, dan di harga standar itu ada 10 dan di harga sesungguhnya itu ada 20. Perhitungan varians dari berbagai model adalah sebagai berikut. Yang dimana di model satu selisih itu dia menggunakan rumus TS, dan TS sama dengan buka kurung HST dikali KST tutup kurung dikurang HS dikali KS. Dan TS sama dengan TUST dikali JKST tutup kurung dikurang buka kurung TUS dikali JKS tutup kurung. Di mana ada selisih biaya bahan baku dan selisih biaya tenaga kerja. Yang di sini sih biaya bahan baku TS, dia menggunakan rumus TS juga sama dengan HST dikali KST dikurang buka kurung HS dikali KS. Yang dimana TS dan dimasukkan HST-nya ini dia ada 20 dan dikali KST itu tadi ada 4.000 unit. Ditutup kurung dikurang HS itu tadi ada 15 dan KS itu tadi ada 5.000, berarti buka kurung 15 dikali 5.000 unit dan 20 dikali 4.000 unit dan dikurang hasil dari 20 kali 4.000 unit dikurangi dengan hasil 15 kali 15.000 unit itu terdapat adalah 5.000. Dapat 5.000 L. Dan sedangkan di selisih biaya tenaga kerja itu ada menggunakan rumus TS sama dengan TUST dikali JKST dikurang TUS dikali JKS, yang dimana ini dimasukkan dari rumus itu TUST-nya itu terdapat 10 dan dikali JKST itu ada di situ tadi ada 1.000 jam dan dikurang TUST itu di soal tadi ada 20. Kita masukkan 20 dan JKST itu tadi ada 2.000 jam. Jadi yang 2.000 jam ini dimasukkan di sini dan di mana eh, sama dengan 10 kali hasil 10 kali ke 10 kali 1.000 jam dikurangi dengan hasil 20 kali 2.000 jam mendapatkan hasil 30.000 TS biaya bahan baku lah, TS biaya bahan baku dan tenaga kerja itu ada 25.000, yang dimana kok ini ya kok bisa hasilnya 25.000. Dari mana hasilnya 25.000 ini, yaitu 30.000 dikurang dari hasil yang 5.000 ini, jadi 30.000 dikurang 5.000 hasilnya 25.000 Terus ada model selanjutnya itu ada model dua selisih, yang dimana selisih biaya bahan baku itu menggunakan rumus SH sama dengan buka kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali KS. Selanjutnya itu ada SK sama dengan buka kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali HST. Selanjutnya itu yang dimana eh, dimasukkan lagi itu SH. SH-nya itu kan ini sini HST, masukin HST-nya itu ada apa 20 dan dikurang HS. HS-nya itu itu ada dari soal itu adalah 15 dikali KS. KS-nya itu adalah 5.000. 5.000 adalah 5.000 unit. Nah, jadi hasilnya itu 25.000. Dari mana hasilnya 25.000? Yaitu 20.000 dikurang 15 dikali 5.000 unit itu hasilnya dapatnya 25.000. Dan itu ada selanjutnya SK. SK sama dengan 4.000 unit dikurang 5.000 unit dikali 20. Hasilnya 20.000. 20.000 R dari mana dapatnya 20.000 R? 20.000 R ini dari 4.000 unit dikurang 5.000 unit dikali 20 itu hasilnya 20.000 R. Terus ada TS biaya bahan baku sama dengan
5.000. Dari mana hasilnya 5.000 ini? Dapat 5.000 ini dari mana? Yaitu 25.000 dikurang 20.000 sama dengan hasilnya itu 5.000. 5.000 ini dapat yang dari yang SH sama SK itu tadi hasilnya, lalu dikurangin dan hasilnya terdapat 5.000. Mungkin sekian saja dari penjelasan materi jawaban ujian akhir semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.